Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 42 warga binaan Rutan Tanjung Redep Kabupaten Berau tak bisa mencoblos karena berbagai sebab. Ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden menggunakan hak pilihnya di tempat tinggal mereka masing-masing. Sejumlah pekerja ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara menyalurkan hak pilihnya di TPS khusus. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. TPS khusus yang disiapkan di res area bekas rumah jabatan Bupati Penajam Pasir Utara ini sejak pagi sudah mulai didatangi pekerja IKN yang menyalurkan hak pilihnya. Terdapat 2 TPS yang disiapkan, TPS 901 dan 902. Mereka berharap hasil pemilu bisa diterima semua masyarakat. Terpentingnya adalah keberlanjutan ibu kota negara. Mereka menyebut pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu cara bagi Indonesia agar makin dikenal di mata dunia. Ibu Aulia. Perasaannya sangat senang sekali Pak, karena bisa memilih calon presiden untuk kedepannya Pak. Saya harap pemilu tahun ini berjalan dengan damai, apapun hasilnya nanti semoga dapat diterima dengan oleh masyarakat, dan saya berharap IKN tetap berlanjut karena menurut saya ini salah satu cara presiden kita untuk membuat Indonesia semakin maju di mata dunia. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Ahmad Jaka Santos Adiwijaya menyatakan TPS khusus yang disiapkan ini dekat dengan lokasi kerja. Itu dimaksudkan untuk memudahkan mereka menyalurkan hak pilihnya. Sebetulnya ini adalah tempat yang paling dekat dengan wilayah kerja sebetulnya. Tapi kalau kita menempatkan di dalam, bagaimanapun pekerjaan pembangunan IKN ini kan berjalan terus. Nah, kalau beriringan dengan tempat yang sedang ada pembangunan masif, tentunya mengundang resiko dengan aktivitas pembangunan, sebaiknya kita tidak melakukan persinggungan. Selain 2 TPS yang disiapkan di res area bekas rumah jabatan Bupati, pekerja IKN juga bisa menyalurkan hak pilihnya di beberapa TPS lain yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Waru, Sepaku, dan Kecamatan Penajam. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Inilah di antara pekerja yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Berbagai upaya mereka lakukan demi bisa mendapatkan hak suaranya, namun tidak berhasil. Pejabat Bupati Penajam Pasir Utara yang tiba di TPS khusus pekerja IKN bersama rombongan pun disasar. Mereka mempertanyakan penyebab kegagalannya menyalurkan hak pilih. Januari kan kita 24 jam
ternyata mereka tidak tahu informasinya. Berarti yang Loh, kita kan masuk ke sana. nggak ada. Loh, saya punya aparat. Saya pekerja di sini? Iya, Oke. kerja di sini. Tapi tadi nggak bisa nyoblos gara-gara? Nggak bisa nyoblos itu apa surat DPT-nya belum ada. Oh, udah berarti DPT. Iya. DPTB-nya itu ya? Iya. Oke. Mas kerja di bagian apa di IKN? Bagian apa? Saya mandor Bu Mandor di proyek apa, Mas? di proyek ini apa Bin Polri. Oh, ASN Polri. Iya. Oke. Sementara penjabat Bupati Penajam Pasir Utara Makmur Marbun menyatakan sosialisasi kepada pekerja sudah dilakukan. Dari upaya tersebut, sejumlah pekerja bisa menyalurkan hak pilihnya. Jika kemudian muncul kekecewaan karena tidak bisa menyalurkan hak pilih, maka itu di luar kemampuan dan kewenangannya. Ini saya belum berani memberi statement ya. Nah, nanti tapi yang jelas bahwa pemilih tambahan yang kemarin kita dorong bersama dengan penyelenggara pemilu, waktu itu kan saya buat surat tugas betul bersama dengan kami pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, KPU, Bawaslu, IKN dengan Kementerian PUPR. Kita dorong kemarin itu sekitar tanggal 11 Januari kita dorong untuk mendata langsung door to door. Nah, pada saat itu malah justru laporan daripada camat dengan lurah yang mereka yang sudah kita masukkan di TPS di Penajam itu di 255, mereka sudah ada tadi, udah mendaftar jam 9. Meski sudah melakukan protes, namun pekerja yang tidak terdaftar dalam pemilih tambahan itu tetap gagal menyalurkan hak pilihnya. Belum diketahui pasti jumlah mereka. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Proses penghitungan surat suara pemilihan presiden di TPS khusus kawasan IKN Desa Bumi Harapan, Sepaku, Penajam Pasir Utara ini berlangsung cepat. Bahkan petugas KPPS bisa menyelesaikan pekerjaan itu sebelum sore. Ini karena dari ratusan pemilih hanya 59 orang yang menyalurkan hak pilihnya. Nomor 2. Ketua KPPS Muhammad Hafiz menyatakan jumlah pemilih di 2 TPS tersebut sejatinya 323 orang dan itu sudah termasuk pemilih tambahan. Akan tetapi hingga batas waktu pencoblosan hanya 59 orang yang menyalurkan hak pilihnya. Nah, 26 dari TPS 901 itu jumlah pemilih yang hadir 38 DPT, 2 DPTB. Kemudian 902 yang hadir itu 17 orang, kemudian DPTB-nya 2. Kalau untuk surat suara sendiri berapa? Surat suaranya dari 901 sendiri berapa? Ya, DPT dari 901 itu 187, kemudian DPTB 16, 902 DPT 117, jumlah DPTB-nya ada 3. Jadi partisipasi aktifnya berapa nih Pak? Ya tadi saya sebutkan tadi yang persentase Pak? Kalau persentase saya nggak bisa presentasikan karena memang cukup kecil ya Pak ya? Nanti kita lihat hasil karena masih sementara perhitungan suara kan. Hasil perhitungan akhir pasangan Prabowo Gibran unggul dengan raihan 38 suara, sedangkan pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara dan pasangan Ganjar Mahfud 13 suara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.